Hai, gue Nunu, selamat datang di channel ini, Anime Lovers Girl Indonesia. Sorry gue baru update lagi karena akhir-akhir ini sibuk working. Jadi kali ini kita akan mengulas anime isekai dengan karakter utama atau MC-nya overpower atau kuat. Daftar kali ini semuanya anime isekai yang memiliki MC jago bertarung atau jenius. Intinya tidak ada atau hanya sedikit saja yang setara dengannya. Untuk yang suka tema ini, selamat menonton. Berikut anime isekai dengan main karakter overpower terbaik versi Nunu Scarlet. Kenja no Mago. Dari segi cerita sebenarnya mainstream banget ya, tapi tetap seru ditonton terkhusus wibu mula-mula yang baru mengenal isekai. Karakter utamanya kuat sedari awal dan bertema harem, jadi banyak waifu di sini. Bercerita tentang seorang pemuda yang tewas karena kecelakaan terus jadi bayi di isekai. Di sana dia diberi nama Shin dan dirawat oleh Merlin Walford, pahlawan di dunia tersebut. Shin dilatih menggunakan sihir sampai overpower. 15 tahun kemudian, Shin memulai perjalanan barunya masuk ke Akademi Sihir di Kerajaan Al-Shade dan bertemu dengan para haremnya. Karena statusnya begitu istimewa, banyak yang tidak suka dengannya dan harus bisa berbaur dengan yang lain. Mau sama retry. Gue suka dengan karakter utama di anime ini, seorang Raja Iblis yang overpower tentunya. MC-nya kayak om-om, bukan shonen cantik kayak Kirito, jadi terlihat agak beda dari lainnya. Bercerita tentang Akira Ono yang bekerja di bidang pembuatan game online. Dia juga seorang gamer dengan nickname Mao atau Raja Iblis. Suatu hari ketika hendak login, tiba-tiba dia terseret ke dunia lain dan menjadi karakter Mao yang dia mainkan. Sama seperti namanya, dia begitu OP dan bertemu dengan seorang gadis bernama Aku, kemudian berpetualang bersama. Karena kekuatannya yang begitu hebat, masalah selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Seirei Genseki. Anime ini ceritanya lumayan seru dengan drama yang berbobot. Grafisnya juga bagus banget, ultra moe-moe bikin jijik untuk penikmat anime lawas. MC-nya dari kecil udah berbakat, gedenya jadi overpower. Bercerita tentang anak bernama Rio yang hidup bagai gembel, tetapi memiliki bakat dan kekuatan OP. Suatu hari dia naik status belajar di Akademi Elit Kerajaan karena menolong Tuan Putri. Dari sini kehidupan Rio berubah drastis namun tidak terlepas dengan permasalahan. Ternyata Rio adalah Haruto di kehidupan sebelumnya, tetapi dia kehilangan ingatannya. Seiring berjalannya waktu, sosok Haruto perlahan bangkit karena kehadiran orang yang dia sayangi. Choyoyu. Di sini kita punya 7 MC yang masing-masing kuat di bidangnya sendiri. Jadi kalau mereka bersatu, dunia bisa dengan mudah dikuasai. Anime ini kental dengan perpolitikan, tetapi juga memiliki action yang seru. Berkisah tentang 7 siswa SMA terhebat di dunia masuk ke isekai dalam kecelakaan pesawat. Para siswa ini ahli dalam bidangnya masing-masing dengan Tsukasa Mikogami, seorang ahli politik memimpin mereka. Di dunia baru mereka terdapat banyak ras berbeda seperti elf dan banyak penyimpangan di dunia tersebut. Karena itu mereka memiliki tujuan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan kejeniusan dan kehebatan mereka. Sekai Saiko no Ansatsa, Isekai Kisoku ni Tensei Suru. Anime ini memiliki cerita yang bagus, kental juga dengan romance. MC kita juga jenius, walau dari segi kekuatan dia ini sekarang masih ada yang setarain, tapi termasuk OP dan nanti bakal menjadi yang terkuat. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran terhebat yang pernah ada, tetapi dia tewas dikhianati oleh rekan sendiri, karena itu dia hidup untuk dirinya sendiri. Setelah mokat, dia bertemu Megami atau Sang Dewi dan memberi pilihan untuk hidup ke dunia fantasi untuk membunuh pahlawan di sana. Dia kemudian terlahir kembali sebagai Luke, putra bangsawan yang ahli membunuh dan perlahan menyusun strategi untuk rencana besar bersama harem-haremnya. Mondaiji tachi ga isekai kara kuru sou desu yo. Salah satu anime yang sudah sepuh ya, tapi season 2 nggak muncul-muncul juga. MC kita lumayan cool di sini, dia juga overpower. Berkisah tentang 3 remaja spesial yaitu Isayoi, Asuka, dan Yo yang ingin sesuatu hal berbeda dari kehidupan mereka saat ini. Kemudian Kurosagi mengundang mereka ke dunia lain yang disebut sebagai Little Garden. Di sana mereka berpartisipasi dalam gift to game, perebutan kekuasaan antar kelompok. Dari sinilah kehidupan baru mereka dimulai.
Suraima Tauste 300 nen. Di sini kita punya main karakter seorang wanita yang overpower. Ceritanya sih santai aja ya, tidak terlalu banyak konflik yang membagongkan. Jadi anime ini cocok untuk healing dari dunia yang penuh tipu-tipu ini. Azusa Aizawa merupakan pekerja kantoran biasa yang mokat karena terlalu banyak bekerja. Dia diberi kesempatan untuk hidup kembali di dunia fantasi. Tapi kali ini dia hidup dengan bahagia tanpa adanya kematian alias sabadi. Selama berabad-abad, kerjanya cuma memburu slime terus menjualnya ke guild sehingga mencapai level maksimal. Hal itu menjadikan dia sebagai penyihir terkuat di dunia. Raja Iblis mah lewat. Shincho Yusa. MC-nya kuat, berbakat, tapi kuatnya nggak terlalu lebay ya. Lawan Raja Iblis masih ngos-ngosan. Endingnya memuaskan sekaligus menggantungkan. Komedi anime ini juga lucu banget, nggak garing tapi kesannya kayak Angel Beats. Ngakak di awal, baper di akhir. Bercerita tentang Seiya Ryuguin, dipanggil oleh Dewi Sableng, saudaranya Aqua yaitu Listarte. Seiya dipanggil untuk menjadi pahlawan dalam menyelamatkan dunia dari Raja Iblis. Meskipun Seiya memiliki kekuatan yang hebat, tetapi dia sangat waspada membuat Listarte kadang jengkel. Namun siapa sangka Dewi dan pahlawan ini memiliki masa lalu tak terduga. Tsuki ga Michibiku Isekai Doju. MC anime ini terbilang overpower dan terus meningkat. Kesannya mirip dengan Tensura, yaitu anime isekai dengan MC membentuk dan memimpin kerajaan monster gitu. Jadi MC kita ini seorang pemimpin yang memiliki bawahan overpower juga. Bercerita tentang Makoto Misumi, anak SMA biasa yang dipanggil ke dunia lain untuk menjadi pahlawan. Tapi dewi dunia tersebut meremehkannya dan membuang dia. Makoto memiliki kekuatan dahsyat sampai-sampai menaklukkan Tomoe dan Mio yang merupakan monster raksasa. Dari sini Makoto membangun komunitas dan akan membalaskan dendam terhadap Dewi yang meremehkannya. Isekai Maoto Sokan Sojo no Dorei Majutsu. Di sini kita punya MC seorang Raja Iblis yang overpower. Hanya sedikit orang yang bisa memojokkannya. Ceritanya walaupun mainstream tetap seru dinonton. Ecchi anime ini juga masuk kelas berat. Bercerita tentang Diablo, seorang Raja Iblis dari game MMORPG yang dimainkan oleh Takuma Sakamoto. Tiba-tiba Diablo dipanggil ke dunia lain oleh dua gadis bernama Sera dan Remo untuk membantunya. Harusnya Diablo jadi budak, tetapi karena sihir Diablo sangat kuat, malah dua gadis tersebut yang jadi budak. Dimulailah petualangan seru penuh harem dan menegangkan dari Diablo. Arifureta Sokugyo de Sekai Saikyo. Anime adventure yang selalu memperlihatkan tempat-tempat baru. Karakter utama kita di sini kuat banget, yang tadinya lemah menjadi overpower. Komedinya cukup bagus, ada romansnya juga dan banyak kesan kuat di anime ini. Bercerita tentang kumpulan pahlawan yang dipanggil ke dunia fantasi. Tapi salah satunya yaitu Nagumo Hajime dikhianati dan dibuang ke dungeon berbahaya. Setelah bertahan mati-matian, dia berubah menjadi overpower dan bertemu dengan si vampire Yue. Hajime yang tadinya culun berubah menjadi dingin dan gueh banget. Dia pun memulai petualangannya untuk melawan pasukan iblis dan menyelamatkan umat manusia bersama partinya. No Game no Life. Hal yang membuat MC-nya kuat di sini adalah kepintarannya. Jadi dua MC utama anime ini tuh cerdas menciptakan strategi dalam permainan, bahkan jika itu adalah permainan Tuhan. Bercerita tentang hikikomori atau ibu nolep bernama Sora dan Shiro. Mereka adalah kakak adik yang terkenal sebagai gamer terhebat seantero bumi. Suatu hari mereka dipanggil ke dunia lain oleh sosok yang mengaku sebagai Tuhan bernama Tetto setelah dia kalah oleh Sora dan Shiro dalam permainan catur. Di dunia fantasi tersebut, semua permasalahan diselesaikan dengan permainan. Dengan sang kakak sebagai pemimpin, keduanya akan menguasai dunia dengan kejeniusannya. Tensei Star Seraime Dattaken.
MC kita overpowernya bertahap, tadinya lemah menjadi kuat, super kuat sampai mencapai level God atau Kami. Hal yang gue suka di sini MC kita adalah orang yang memimpin sebuah komunitas yang isinya orang-orang overpower juga. Jadi kesannya seru aja gitu ya, melihat komunitas tersebut bertahap menjadi yang terkuat di antara komunitas lain. Satoru Mikami mati tertikam dan kini hidup di dunia fantasi sebagai Seraime, monster terlemah. Tapi nyatanya Seraime bernama Rimuru ini adalah sosok yang terus bertambah kuat. Rimuru kemudian membangun negeri monster dan menjalin hubungan dengan negeri sekitar. Karena keterlibatannya dengan banyak pihak serta kekuatannya yang makin gak ngotak, dia mendapatkan banyak aliansi kuat namun menarik musuh kuat juga. Overrodo. Kalau yang satu ini kekuatan MC-nya tidak perlu diragukan lagi. Dari awal cerita dia sudah overpower, dia juga merupakan bos terus anak buahnya OP semua. MC anime ini bisa dibilang anti-hero karena melakukan hal sadis untuk kebaikan baginya. Yugodora Shiro adalah game virtual reality yang akan ditutup. Tetapi hingga detik terakhir penutupan, Momonga terus berada di dalam game. Tiba-tiba semuanya menjadi nyata, NPC bisa diraba-raba dan berbicara. Nampaknya dia berada di dunia lain yang berbeda dengan game yang dia mainkan. Sebagai Ansurugon, dia bersama anak buahnya menyebarkan nama mereka untuk mencari rekan-rekan lama yang mungkin berada di dunia tersebut. Nah itu dia rekomendasi anime isekai dengan MC overpower terbaik versi gue. Semoga dapat membantu kalian yang sedang bingung mau nonton anime isekai apa nih selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, salam anime lovers Indonesia.